Tiap kali hancur kulitnya, kami buatkan kulit yang baru. Diazab lagi, hancur lagi, dibuatkan lagi. Untuk apa begitu? Liyazukul azab, biar dia rasain. Kalau sekali kemplang mati mah enak. Pokoknya diazab di neraka, digejrot, mati, selesai. Lumayan. Ini nggak ada matinya. Penyet, bangun lagi, kemplang lagi, persis salam cemen. Cuma kalau film cemen mah film, dan itu jelas dusta, di neraka orang tidak kenal mati. Hancur jasadnya, dibuatkan lagi, diazab lagi, dan begitu selanjutnya. Jangan lalu berhitung. Kalau dosanya kebanyakan kan malaikat Malik gemes, ntar dilemparin ke neraka, kelebihan liwat. Jadi nggak mampir di neraka. Ya nggak mungkin, saudara-saudara. Tiap kali hancur kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Liyazukul azab. Biar dia rasakan benar azab itu. Allahu Akbar. Sudah di dunia dia mendapat akibat yang sedemikian rupa dan punya akibat buat yang lain. Di akhirat nanti dia akan menanggung azab. Apalagi kalau dustanya sampai membuka aib saudaranya sendiri. Dusta untuk menelanjangi orang lain. Logikanya saja, kalau ada teman kita atau aurat kita terbuka, kita harus menutup. Muslim dengan muslim seperti satu badan. Bila yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Bila yang satu tercela, yang lain ikut merasa tercela. Dikala itu, kita harus justru menutupi aib orang lain. Malahan Nabi mengatakan, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Kita kadang-kadang bukan nutupin sih, malah ngorek-ngorek. Kadang-kadang nggak tahu aja belaga tahu. Ya, gue dengar anak, banyakan dia nipasinnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitu lidah yang suka berdusta digunting dari gunting api neraka, terpotong dibulatkan lagi, terpotong dibuatkan lagi, tidak henti-hentinya sampai kepada hari akhirat nanti. Karena itu berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan lidah yang gemar berdusta. Tapi lidah yang gemar mengatakan yang benar walaupun terasa pahit. Mengucapkan kebenaran itu besar resikonya. Panjang jalannya, banyak akibatnya. Mencegah kemunkaran besar resikonya. Tapi itu harus kita lakukan. Setidaknya mencegah kemunkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nar. Hati-hatilah kamu daripada sifat dusta, sebab sesungguhnya dusta membawa kepada perbuatan durjana dan perbuatan durjana menggiring orang kepada neraka. Mula-mula memang ucapan, dari ucapan orang melangkah kepada perbuatan, dan perbuatan itulah yang akan jadi penilaian Allah. Jikalau baik, dia akan menyebabkan kita ke surga. Jikalau tidak baik, perbuatan kita jugalah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimulai dari suka berdusta. Akibat lidahnya gemar berdusta, perbuatannya pun merupakan perbuatan dusta. Suka pura-pura, mental munafik. Artinya hilang sifat kejujuran dalam dirinya. Apabila ini sudah melembaga dalam kehidupan seseorang, sulit dia melepaskan diri dari cengkraman dusta itu sendiri. Untuk jangka pendek di dunia ini maupun jangka panjang di akhirat nanti, dusta hanya akan membawa malapetaka bagi diri yang bersangkutan dan juga bagi orang lain. Benar kalau tadi pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahkan ada yang bilang kalau lidah lukai hati, kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita tampar orang dengan tangan 2-3 hari, 2-3 jam bahkan sudah hilang bekas tamparan itu. Tapi kita tampar orang dengan lidah, dengan ucapan, seumur hidup dia akan tetap ingat.
Kita bohongi orang. Kapan ketemu dia ingat nih, dia nih. Nih yang kerjanya bohongin melulu. Gimana aja ada bohongnya. Kalau sudah dicap sebagai pendusta, kita memang nggak tahu, tapi tiap kita jalan orang iringi perjalanan kita. Pembohong, pembohong, pembohong. Saudara, masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sehingga lalu orang mengatakan, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang tak percaya. Ini artinya hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali kita dicap sebagai pendusta, lain kali kita mau benar-benar banget juga. Aku benar-benar banget ini, sumpah dah. Alah, sumpah lo udah lalap dah, kagak laku. Ya Allah, kita sumpah pun orang gak percaya. Ya kalau binatang kita pegang ekornya, barangkali. Tapi kalau orang jelas omongannya yang kita pegang. Nah kalau omongannya sudah nggak bisa dipegang, apanya lagi yang kita harapkan? Oleh karenanya, saudara-saudara, lidah yang kecil bentuknya tapi besar akibatnya ini harus diisi dengan nilai-nilai iman. Lidah yang sudah dimasuki nilai iman akan berat untuk berdusta, berat untuk memfitnah, berat untuk menggunjing, ringan untuk mengucapkan yang baik, ringan untuk zikrullah, ringan untuk baca Quran, ringan untuk musyawarah terhadap hal-hal yang baik. Lidah yang ada imannya, aduh berat saja kalau sudah memfitnah orang, berat kalau harus menggunjing orang. Tapi lidah yang belum ada imannya, nyelonong saja, licin kalau diajak fitnah, licin kalau diajak ngata-ngatain orang, licin kalau diajak mengadu domba orang lain. Dan ini akan berakibat nantinya timbulnya keretakan, keresahan sejak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat luas. Akibat apa? Dusta. Dari sekian dusta yang paling kita khawatirkan adalah kalau kita sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Beragama tapi dianggap pendusta. Agama sekedar lipstik, agama sekedar dekorasi, agama sekedar penghias kartu tanda penduduk, tapi hidup jauh dari tuntunan nilai-nilai agama. Pendusta-pendusta agama semacam ini pada gilirannya akan terkena penyakit yang disebut munafik. Iman lidahnya tapi kufur hatinya. Islam ucapannya tapi kufur perbuatannya. Nah, ini resikonya sangat besar. Adapun dusta-dusta kepada orang lain, dosa ya dosa, tapi dosa yang mudah untuk bertaubat. Kalau saya katakan mudah untuk bertobat, saya bukan merangsang kita untuk berdusta, bukan. Tetapi jangan lupa seperti saya katakan tadi, bagaimanapun ringannya satu dosa, kalau ditumpuk dan ditumpuk, dia akan berurat, berakar dan berkarat di hati kita.